Ya, oke, baik. Ada yang tahu materi pada pagi hari ini? Temanya apa? Ya, betul ya. Kalau kemarin kita membahas bagaimana sih riset seperti itu ya. Sekarang kita membahas ke intinya atau fondasi dari riset, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Sekarang saya tanya dulu, mana tim kualitatif? Gak ada. Mana tim kuantitatif? Nggak ada, oh nggak ada. Ya oke, baik. Buat tim kuantitatif maupun kualitatif, ini sama saja ya. Tujuannya sama, namun jalannya berbeda seperti itu. Kayak kita mau ke Surabaya, itu kan banyak opsinya ya. Kita dari Surabaya ke Jakarta, ada optionnya. Kita mau naik kereta, kita mau naik bis, kita mau naik pesawat. Yang penting tujuannya sama, yaitu Jakarta. Begitupun metodologi. Metodologi ini adalah jalan menuju tujuan akhir seperti itu. Nah, buat kita lebih tahu lagi apa itu metodologi, mari langsung kita panggil pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Indrarini, SEI, MSI. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kepada Ibu untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, teman-teman, Ibu Rahma tidak sendiri, akan ditemani dengan moderator hebat kita. Sudah kenal dengan moderator kita siapa? Moderatornya masih sama kayak kemarin. Siapa? Bapak? Ah, betul, Bapak Dr. Nizar Hosfaikoni Hadi. Kepada Bapak Dr. Nizar dipersilakan. Tepuk tangannya teman-teman semuanya. Ya, sepertinya teman-teman sudah ingin segera dimulai ya. Langsung saja untuk acara pada pagi hari ini saya serahkan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Dr. Nizar, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya Mbak Anissa ya. Jadi kita lanjutkan materi pada pagi hari ini mengenai kuantitatif research methodology dengan Bu Rahma Indrarini ya. Beliau ekspertasnya di bidang Islamic eh, Finance. Jadi mari kita persingkat pertemuan pada kita persingkat ya pembukaan pada pagi hari ini. Untuk Bu Rahma, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nizar. Saya di bawah ya, biar bisa kelihatan juga ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ingat tentang Medpen. Ini kalian habis magang kan? Nah, masih ingat tentang Medpen? Masih ingat apa itu kuantitatif? Masih ingat apa itu kualitatif? Insya Allah. Oke. Sebenarnya outputnya dari di sini itu kelihatan tadi itu bahwa kita seperti klinik gitu kan, ada klinik. Tapi sebelumnya sedikit saya jelaskan tentang penelitian kuantitatif. Tapi nanti outputnya saya harap akan ada, saya share Excel, Google Form dalam bentuk Excel, bukan Google Form ya, Google Sheet ya, dalam bentuk Excel nanti saya share. Nah, nanti akan saya minta ke kalian khususnya yang tertarik dengan penelitian kuantitatif ya. Saya minta nanti nama, NIM, kemudian judulnya nanti akan kita bahas bersama dan apa ya? Kita sedikit apa ya, kita review lah, tapi hanya sebatas judul saja. Oke. Nah, penelitian kuantitatif ini beberapa tahun ini itu memang paling banyak sekali di EKIS. Banyak sekali, hampir sekitar 70 sampai 80% mahasiswa itu menggunakan
metode penelitian kuantitatif dalam skripsinya. Makanya tadi kayaknya yang kuantitatif lumayan ya. Yang kualitatif kurang ada ya. Tapi yang lainnya juga kayaknya yang masih bimbang, masih galau juga banyak ya. Jadi semoga dengan adanya refresh, ini lebih ke arah merefresh ya, mata kuliah Medpen kemarin yang kuantitatif gitu kan, itu kalian sedikit memiliki kecondongan. Dia nggak galau-galau nemen-nemen lah ya terkait dengan aku mau skripsi apa sih gitu ya. Skripsi itu yang penting dikerjakan. Oke, jangan terlalu dipikirkan apa, jangan terlalu overthinking. Kerjakan saja, bimbingan saja, karena fungsi dari bimbingan nanti itu adalah untuk membuka wawasan kalian. Kalau misalnya kalian terlalu overthinking dengan kira-kira nanti diterima nggak ya, atau nanti disalah-salahin ya, sudah. Kalau misalnya ada yang nggak srek gitu kan, sama pembimbingnya misalnya ya sudah diterima-terima aja gitu loh. Nggak usah terlalu yang aduh kok pembimbingku gini sih, nggak usah terlalu overthinking. Yang penting adalah selesai. Selesai tempat waktu. Kalau bisa 3,5 tahun. Jadi nggak usah terlalu overthinking. Kalau misalnya menentukan gitu kan, aku mau penelitian apa sih, aku mau ngambil skripsi apa sih. Nah itu nggak usah terlalu overthinking. Oke, dikerjakan aja, bimbingan aja. Kemudian kalau misalnya pembimbingnya ini gini, kamu harus gini, lakuin aja. Nggak usah terlalu, loh kok pembimbingku gini ya, kok ini gini ya. No, oke, hindari pemikiran-pemikiran itu. Pokoknya kalian fokus kepada skripsi kalian. Wes jalani aja. Itu kuncinya. Karena yang penting adalah selesai. Tuh. Jadi skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Oke, kita masuk ke penelitian. Apa sih itu penelitian? Pada awalnya gitu kan, kita itu skripsi itu melakukan suatu research, melakukan suatu penelitian. Nah, penelitian itu adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui suatu secara detail atau teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dan menggunakan langkah-langkah tertentu. Oke. Nah, kegiatan yang dilakukan, ada juga yang mengatakan ada kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. So, pada intinya, skripsi itu di sini ada dua hal yang sama, yaitu secara teliti gitu kan, dengan langkah-langkah tertentu. Terus sama juga nih, dengan metode ilmiah, mengikuti menurut kaidah dan metode ilmiah. Sehingga ketika kalian menulis skripsi, itu nggak bisa yang kalian itu asal nulis aja. Ada tahapan-tahapannya, ada metodenya. Sehingga sekalian itu harus punya, yang pertama adalah harus punya baik itu kuantitatif maupun kualitatif, itu harus punya yang namanya pedoman skripsi. Nanti bisa di-download di webnya FEB. Jadi harus ada pedoman skripsi. Karena baik itu kualitatif maupun kuantitatif itu ada di situ semua pedomannya. Apa sih yang ditulis gitu kan? Di bab 1, apa itu yang ditulis di bab 2, apa itu yang ditulis di bab 3, apa itu yang ditulis di bab 4, apa itu yang ditulis di bab 5 gitu kan. Itu ada di pedoman. Oke. Dan itu semua gitu kan? Belum, Pak. Dan itu semua gitu kan? Itu harus kalian baca. Termasuk juga penulisan daftar pustaka, fontnya berapa, kemudian Times New Roman atau Arial atau yang lain gitu kan. Nah, yang mana yang di bold, kemudian ini yang di belakang saya ini paling banyak tuh 2.1 atau penulisannya A atau penulisannya B itu ada semua di situ. Oke, jadi di
Jadi dibaca pedomannya gitu kan, dibaca pedomannya terkait dengan skripsi. Karena di pedoman itu adalah pertama adalah langkah-langkah penyusunan skripsi kalian. Kemudian bukan hanya pedoman saja, tapi penelitian ini gitu kan, itu juga harus ini kan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah. Jadi kalau kalian mudah memutuskan aku kuantitatif saja ya berarti metode kalian gitu kan jangan pakai subjek atau objek penelitian. Aduh, apalagi itu ntar. Oh, aku kualitatif aja. Berarti nanti jangan pakai populasi dan sampel. Karena di kualitatif itu tidak ada populasi dan sampel. Oke, jadi kalau misalnya kuantitatif, maka sesuaikan dengan kaidah-kaidah kuantitatif. Kalau kualitatif, maka sesuaikan dengan kaidah-kaidah kualitatif. Seperti itu. Dan yang namanya penelitian itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini nggak ada nih di sini, tapi tambahan dari saya, yang namanya penelitian kalian itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kalian sidang, ditanya, hasil penelitianmu apa? Diam. Belum lagi di situ, itu masih sidang. Itu sudah sidang. Sebelum sidang ada proposal. Teknik analisismu apa? Kenapa kamu menggunakan teknik analisis ini gitu kan? Diem. Lah, yang buat skripsinya siapa ya? Kok nggak bisa jawab? Oke, so kalian harus bisa mempertanggungjawabkan. Biasanya di mana? Salah satunya adalah di sidang proposal dan di sidang skripsi atau seminar hasil itu. Jadi harus dijawab. Salah benar jawab aja dulu. Salah satu triknya nanti pas proposal atau skripsi salah benar jawab aja dulu. Jangan diem aja. Berarti kalau misalnya diem aja kamu ngerjain skripsinya sendirian atau dibantu kok nggak ngerti gitu kan. Jadi wes jawab aja dulu. Salah benar jawab aja dulu. Tuh, jadi suatu penelitian itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya itu. Oke Pak, next. Nah, penelitian itu jenisnya banyak banget. Penelitian bila ditinjau dari metodenya itu ada banyak. Ini ada beberapa diantaranya adalah yang namanya penelitian survei. Yaitu apa? Penelitian yang dilakukan pada suatu populasi. Seperti yang dilakukan sekarang, itu ada survei ekonomi. Nah, itu merupakan salah satu penelitian. Oke. Kemudian survei terkait dengan tingkat literasi keuangan atau tingkat literasi investasi gitu kan. Nah, itu adalah suatu penelitian. Kemudian ada yang namanya penelitian eksperimen gitu kan. Penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu dalam kondisi terkontrol. Nah, eksperimen ini banyak, baik itu di olahraga, di FEB juga gitu kan, kemudian psikologi ada. Contohnya nih kalau di fakultas lain nih, di olahraga nih, contohnya apa ya, pengaruh eksperimen nih, kayak misalnya pengaruh yoga gitu kan, terhadap berat badan, penurunan berat badan. Nah itu adalah eksperimen. Jadi ada terkait dengan yoga gitu kan. Ada orang mau nurunin berat badan sebelumnya berapa, setelahnya itu berapa. Kemudian eksperimennya adalah gimana sih kalau misalnya dia yoga. Nah, itu adalah penelitian eksperimen. Biasanya itu yang saintis itu lebih ke arah sains, itu lebih ke arah eksperimen. Kemudian kalau kita itu kan soshum ya. Kalau soshum jarang banget untuk eksperimen. Kemudian penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang meneliti peristiwa yang telah terjadi untuk mengetahui faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Nah, ini biasanya soshum, tapi biasanya di Visipol. Kemudian ada penelitian naturalistik.
Ini adalah peneliti terkait dengan kondisi objek secara alamiah. Ini biasanya di MIPA. Kemudian ada penelitian tindakan. Penelitian untuk mengembangkan metode kerja yang efisien. Ini biasanya dilakukan di pendidikan. Jadi misalnya nih di pendidikan anak statistik gitu kan. Kemudian dikasih kelas statistik. Sebelumnya nggak dikasih apa-apa, maksudnya pembelajarannya dijelaskan aja. Kemudian pembelajarannya ditambahkan dengan metode pembelajaran lainnya di statistik. Hasilnya seperti apa? Biasanya dilihat dari pretest dan posttestnya. Itu adalah penelitian tindakan. Biasanya namanya penelitian tindakan kelas, kalau misalnya di pendidikan atau PTK. Kemudian ada penelitian evaluasi. Ya, ini penelitian yang dilakukan dalam rangka evaluasi. Contohnya, saya pernah melakukan penelitian terkait dengan audit audit internasional atau audit akreditasi internasional. Jadi gimana sih setelah dilakukan gitu kan? Maaf, bukan audit akreditasi internasional. Akreditasi internasional. Gimana sih setelah dilakukan akreditasi internasional? Apakah mutu FEB ini semakin bagus atau tidak? Nah, itu adalah penelitian evaluasi. Seperti itu. Kalau misalnya dia mau ditanyakan, bisa langsung. Oke, next, Pak. Nah, sedangkan di sini gitu kan, di Soshum gitu kan, rata-rata gitu kan, semakin banyaknya waktu, zaman dan sebagainya. Nah, penelitian itu dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Ada kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Ya, sorry, itu kuantitatif harusnya. Oke, jadi misalnya ada yang tahu nggak? Kalau kualitatif itu seperti apa? Judulnya. Yuk. Nanti dapat hadiah loh dari saya kalau bisa jawab. Kalau kualitatif itu kayak apa sih? Kualitatif dulu. Yuk, angkat tangan. Serius, dapat hadiah. Oke, apa Mas? Enggak. Contoh judulnya Bu ya. Oke, studi. Mohon maaf Mas, mungkin namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Fadli Mainul Aziz. Untuk contoh judulnya yang kualitatif mungkin studi tingkat literasi terhadap zakat, studi tingkat literasi zakat terhadap mustahik, muzaki dan panitia penerimaan zakat pada periode pada panitia panitia penerimaan zakat fitrah studi kasus Masjid Habibur Razak tahun 2023-2024. Baik, terima kasih. Duduk dulu. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Benar langsung. Benar atau salah? Mana ya? Iya. Benar atau salah? Survei literasi. Terkait dengan literasi. Salah satu dong. Satu. Enggak dua. Satu. Oke. Oke, terima kasih. Walaupun jawabannya masih salah.
Oke, kenapa kok salah? Tadi saya udah bilang kan tadi, oh belum. Kalau misalnya terkait dengan literasi, itu dia sebenarnya masuk kuantitatif, gitu. Kok bisa, Bu? Oke, sebentar. Nih, kuantitatif. Kalau kuantitatif itu seperti apa sih, gitu kan? Manfaat penelitian, eh, Oke, sorry, kayak ini agak ngeblank nih. Nanti saya revisi lagi. Jadi kalau misalnya kuantitatif itu adalah terkait penelitian yang dia itu tidak bisa diukur gitu kan secara kualitatif gitu kan sehingga dia ini biasanya banyaknya itu dalam bentuk perhitungan angka. Kalau kualitatif dia biasanya adalah secara deskripsi. Jadi lebih ke arah deskripsi tadi gitu kan kualitatif gitu kan kalau misalnya kualitatif itu lebih ke arah eh, bukan kalau misalnya tadi bukan karena ada studi kasus dia masuk ke kualitatif tidak oke karena studi kasus itu gitu kan itu bukan ke arah studi kasusnya Mas itu hanya ke tempatnya saja apakah penelitian kuantitatif ini tidak bisa ke satu tempat bisa oke jadi belum tentu kan ada studi kasus dan itu apa ya? Kalau misalnya studi kasus, kayaknya bukan. Oke, bukan kayaknya sih, emang bukan. Kemudian contohnya deh kalau kualitatif itu seperti apa? Contohnya adalah efektivitas pengguna, efektivitas pembayaran zakat menggunakan platform digital. Itu adalah kualitatif. Kenapa? Karena efektivitas tidak bisa diukur melalui angka. Oke, kecuali efisiensi. Kalau efisiensi bisa diukur melalui angka. Kemudian strategi pemasaran digital, strategi pemasaran digital dalam meningkatkan profitabilitas UMKM. Nah, strategi itu tidak bisa dikuantitatifkan, gitu kan? Sehingga biasanya kita menggunakan kualitatif. Kalau misalnya studi kasus itu misalnya ya, kalau mau dibuat ambilannya adalah studi kasus, eh, pembiayaan syariah, analisis pembiayaan syariah studi kasus pada Bank BSI Kota Surabaya, misalnya seperti itu. Oke, jadi itu lebih ke arah kualitatif. Itu tidak ada kuantitatifnya. Nah, itu adalah kualitatif. Sedangkan next, Pak. Nah, ini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif, nah ini kan dia biasanya itu dihitung atau diukur dengan angka. Kemudian kalau kualitatif itu dia biasanya bersifat deskriptif. Misalnya tadi efektivitas, kemudian strategi itu adalah kualitatif. Karena dia biasanya bersifat deskriptif. Oke. Kemudian eh, menjawab pertanyaan berapa dan apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kualitatif itu adalah bagaimana dan kenapa. Jadi ingat kalau kalian milih kuantitatif pertanyaannya itu jangan ada yang kata-kata bagaimana atau ya bagaimana. Jadi lebih ke arah apakah. Oke. Pasti akan disalahkan kalau misalnya kalian kuantitatif tapi menggunakan kata bagaimana. Jadi kalau kualitatif itu baru yang bagaimana. Kayak bagaimana strategi tadi kan, bagaimana strategi pengembangan seperti itu. Atau bagaimana efektivitas, nah itu beda. Tapi kalau apakah efektivitas nggak cocok kan? Apakah strategi nggak cocok juga, lebih ke arah bagaimana strategi. Seperti itu. Oke. Kemudian bersifat umum atau universal, tapi kalau kualitatif dia lebih terfokus
atau dia itu bersifat dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Kemudian kalau kuantitatif, cara pengumpulan datanya dengan mengukur atau menghitung, biasanya, bukan biasanya sih, sebagian besar seperti itu. Kemudian kalau kualitatif, cara pengumpulan datanya dengan observasi dan interview. Kemudian kalau kuantitatif, dianalisis dengan analisis statistik, tapi kalau kualitatif, dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi suatu kategori. Kualitatif pun sekarang juga udah ada alatnya, namanya NVivo. Kalau misalnya mau menggunakan alat NVivo itu menggunakan itu biasanya untuk kualitatif, untuk mengkelompokkan hasil-hasil wawancara, kemudian di coding, dikelompokkan. Itu kualitatif. Next, Bapak. Nah, ini adalah jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif itu banyak, Rek. Ini hanya sebagian, banyak, Rek. Bukan hanya regresi yang berpengaruh gitu kan, atau kuat tidaknya, tidak. Penelitian kuantitatif itu banyak. Yang pertama, survei. Seperti yang tadi, survei ekonomi gitu kan. Nah, itu adalah apa itu? Itu kan itu juga kuantitatif, yaitu mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner atau wawancara. Seperti itu. Nah, tadi judul Mas siapa? Ya, maksudnya judulnya itu kan adalah terkait dengan tingkat literasi. Oke. Kalau misalnya tingkat literasi yang saya tanyakan adalah kalau misalnya tingkat literasi kamu kan sudah tuh studi kasus di mana? Oke, di suatu masjid ya. Oke. Tingkat literasi zakat di suatu masjid gitu kan. Kalau misalnya itu adalah kualitatif gitu kan. Berapa banyak orang yang akan kamu wawancarai? Gak bisa. Gak ada. Kalau misalnya di kualitatif itu ada subjek dan objek penelitian. Oke. Jadi berapa banyak? Nggak bisa. Jadi kalau mau melihat tentang literasi itu adalah menggunakan survei. Dan survei itu adalah di kuantitatif. Jadi kenapa? Karena banyak di sini. Banyak data dari responden melalui kuesioner atau bisa wawancara tapi banyak. Lebih baik adalah melalui kuesioner. Dari kuesioner itu gitu kan, dari kuesioner itu nanti itu akan di-rank biasanya. Di-rank apakah dia literasinya bagus, well literate, atau literasinya sedang, atau dia literasinya rendah. Kan dihitung. Makanya kita bisa, kesimpulannya adalah kita bisa tahu dia literasinya seperti apa. Kan apakah gitu kan sebenarnya itu. Apakah masyarakat tersebut gitu kan literasinya sedang, tinggi, atau rendah. Gitu. Jadi itu merupakan masuk ke kuantitatif. Oke, dia masuk ke jenis survei. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ada loh kuantitatif itu survei literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK gitu kan. Itu masuk ke kuantitatif. Jadi itu bukan kualitatif. Kalau misalnya itu kualitatif, berapa orang yang akan kamu wawancara? Apakah 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang itu bisa apa istilahnya ya, mewadahi gitu kan, atau menyimpulkan bahwa literasinya bagus. Terkait dengan riset kualitatif ya, adik-adik sudah bisa lihat di hadapan kita bersama. Ya, mungkin wajah beliau tidak asing ya bagi adik-adik ya. Apa pernah sudah diajar oleh beliau? Belum sempat karena memang beliau baru masuk tahun 2024 kemarin ya. Nah, jadi sebelumnya adik sekalian, saya akan sedikit memperkenalkan terkait dengan profil beliau. Jadi nama beliau adalah CMH, ya, Science for Arabic, ya.
Jadi di Jami'ah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah atau dikenal dengan Lipia Jakarta ya. Nah, kemudian magister hukum ekonomi syariah itu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan setelah itu beliau melanjutkan lagi untuk meraih Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, kalau dari judul disertasinya memang kelihatannya kualitatif ya. Nah, ini makanya adik-adik sangat relate ya dengan materi kita pada hari ini. Ya, dalam bahasa Arabnya itu Naqdul Manhajiyah Tahdidil Fatawa Al-Istrodiyah Asy-Syari'ati fi Daril Iqtisadi Al-Misriyah wal Majlis Syari'atil Watoniyah bi Majlisil Ulama'i Indonesia. Nah, itu sedikit ya. Ada yang bisa ulang? Ya, jadi judulnya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Kritik Metodologi Penetapan Fatwa Ekonomi Syariah. Studi perbandingan antara Darul Ifta Mesir dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta prospeknya terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sudah kelihatan adik-adik ya. Jadi dari judul itu sudah kelihatan bahwa judulnya kualitatif, pakai banget gitu. Oke. Nah, ini nanti adik-adik sekalian yang rencananya akan meneliti terkait dengan kualitatif nanti kita akan banyak sharing-sharing kepada beliau. Dan beliau juga ya, beliau ini adalah si konsultan syariah gitu. Nah, adik-adik yang mau konsultasi terkait dengan harta atau waris ya, yang lagi sengketa-sengketa waris, monggo silahkan hubungi beliau ya. Adalah konsultan fikih di Fikih Indonesia. Adik-adik kalau buka rumahfikih.com itulah yang diasuh oleh Dr. Ahmad Syarwat ya. Nah, beliau ini salah satu konsultannya, monggo silahkan kalau ada yang mau konsultasi terkait dengan waris, wakaf ya. Apapun itu yang ada sengketa-sengketanya boleh sama beliau. Nah, itu ya adik-adik sekalian terkait dengan sedikit profiling dari Ustadz Dr. Ahmad Hilmi LCMH. Dan mungkin tidak lama-lama saya langsung saja silahkan kepada Ustadz Hilmi untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Sekali lagi. Oke. Enggak. Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suaranya pelan-pelan aja ya. Nggak bisa keras kayak Pak Irfan soalnya. Nanti kalau dipaksa keras kayak Pak Irfan, nanti suaranya habis. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengulas kembali pembelajaran kita terkait metode penelitian kualitatif. Kalau bocoran dari Ibu KPS, Bu Clara, insya Allah teman-teman semuanya sudah pernah melewati mata kuliah kuantitatif dan kualitatif, dan sekaligus teman-teman juga semuanya sudah punya proposal penelitian ya. Sudah jadi semuanya? Sudah atau belum? Kalau yang belum berarti hari ini harus agak effort, berarti harus punya punya hasil untuk ditampilkan nanti. Baik teman-teman sekalian, tadi pagi Bu Rahma sudah menyampaikan materi tentang kuantitatif dan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang kualitatif. Sebelum saya mulai, pertanyaan pertama gini. Coba teman-teman angkat tangan siapa yang akan melakukan penelitian dengan kuantitatif. Angkat tangan coba. Kuanti. Coba angkat tangan yang ingin melakukan kuanti. Coba angkat tangan. Yang siap atau sudah punya perspektif, Pak, saya kayaknya udah siap Pak untuk kuantitatif. Coba angkat tangan coba, saya pengen lihat. Kok gak ada yang angkat tangan nih piye iki? Oh, jadi sini saya angkat yang tinggi. Nanti sambil dilihat sama Pak Diar itu nanti kira-kira siapa yang akan menjadi pembimbingnya kan? Kira-kira dosen mana yang cocok untuk megang kuanti dan mana dosen yang cocok untuk megang kuali kan gitu. Oke, angkat tangan untuk yang kedua, siapa yang siap untuk kualitatif?
Angkat tangan coba. Ojo sini saya. Siapa yang siap untuk kualitatif? Mau siji tok iki, Mas. Siapa namanya, Mas? Mas Fadli. Mas Fadli dewean loh iki. Coba sekarang gini, pertanyaan yang ketiga. Lebih suka mana kalian menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif? Lebih suka mana? Hah? Kuanti. Coba siapa yang lebih suka? Walaupun mungkin sekarang ada yang belum progres atau yang sudah progres, silakan. Siapa yang lebih suka menggunakan kuantitatif? Angkat tangan. Banyakan mana? Saya ingin melihat nanti biar Bu Clara bisa memetakan teman-teman ini lebih banyak yang mana gitu. Biar dosanya nggak kurang-kurang nanti. Siapa yang lebih suka menggunakan kualitatif? Angkat tangan. Kasih malu-malu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya gini, pertanyaan saya yang ketiga tadi itu adalah pertanyaan yang salah. Kenapa saya katakan sebagai pertanyaan yang salah? Karena memilih metodologi kuali maupun kuanti itu bukan like dan dislike, bukan. Tapi pertanyaannya harusnya kenapa kita memilih kuanti dan kenapa kita memilih kuali itu tergantung tujuan penelitian kita itu untuk apa. Teman-teman misalkan gini lah, taruh sudah melakukan perkuliahan ini sampai hari ini sudah 6 semester ya. Sudah 6 semester itu kan berarti banyak mata kuliah yang sudah kalian lewati. Setelah melewati mata kuliah itu, hari ini kalian memikirkan kira-kira ini dari sekian mata kuliah tadi itu saya lebih cenderung untuk meneliti tentang apa gitu. Apakah saya akan meneliti tentang pengaruh A terhadap B atau pengaruh B terhadap C misalkan. Ataukah saya hanya ingin melihat fenomena terhadap segala yang terjadi di alam semesta kita ini dan utamanya pada kehidupan manusia. Misalnya gini teman-teman, kemarin mungkin ada yang magang di lembaga zakat misalnya. Kemudian dari kalian duduk di lembaga zakat selama berapa bulan? 2 bulan ya? 4 bulan. Sama 4 bulan di lembaga zakat itu kalian ada terpikir gini, kok saya melihat lembaga zakat yang saya kelola ini duitnya besar. Tapi masyarakat di sekitar lembaga zakat ini kok sepertinya tidak memiliki dampak yang signifikan, padahal lembaga zakatnya ada memiliki duit besar. Berarti kan kalian ingin meneliti seberapa jauh dampak lembaga zakat dan pengumpulan dana zakat di lembaga zakat tertentu terhadap masyarakat miskin di sekitar lembaga zakat itu. Kalau kamu sedang bicara tentang apa dampaknya atau apa pengaruhnya, berarti kira-kira ini masuknya ke dalam kualitatif atau kuantitatif? Kuali, karena kamu akan mengukur pengaruh Y terhadap X misalkan gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin bicara gini, ada lembaga zakat yang selama ini kamu ikut magang di situ, duitnya besar banget. Tapi kamu pengen melihat bagaimana cara lembaga zakat tersebut bisa mengumpulkan dana yang begitu besar dari masyarakat. Animo masyarakatnya besar. Atau sebaliknya, kamu melihat lembaga zakat yang sedang kamu magang di situ, itu sedang kesulitan atau menghimpun dana zakat dari masyarakat. Padahal sudah dilakukan berbagai macam cara, termasuk menggunakan QRIS misalkan. Di beberapa kedai, warung, toko itu udah kasih QRIS. Tapi kok kenapa tidak tidak signifikan pembayaran zakatnya atau infak atau sedekahnya gitu. Nah itu kan namanya fenomena. Lah fenomena itu kamu akan meneliti. Nah karena fenomena itu kamu teliti, maka nanti pertanyaan yang paling utama muncul adalah bagaimana atau kenapa. Nah pertanyaan kenapa dan bagaimana itulah yang nanti akan menjadi titik kita pada penelitian kualitatif. Nah teman-teman sekalian, intinya bahwa gini, penelitian kualitatif itu merupakan satu model penelitian yang utamanya adalah membaca fenomena. Fenomena itu
adanya ketidaksesuaian antara nilai yang semestinya tercapai dengan fakta yang terjadi. Saya contohkan tadi tulisan disertasi saya yang dibacakan Pak Irfan tadi itu berkenaan tentang fatwa ekonomi syariah. Ini teman-teman bisa simak contoh dari fenomena yang saya teliti dalam disertasi saya. Jadi gini, saya melihat ada dua lembaga fatwa terbesar di dunia. Salah satunya adalah Darul Ifta Mesir atau Egypt Darul Ifta. Yang kedua adalah DSN MUI. Dan mungkin yang kedua ini kalian tidak asing lah. Secara normatif, dimanapun lembaga fatwa keislaman, itu pasti landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Landasan utama ketika mau mengeluarkan putusan fatwa. Maka secara idealnya menurut saya, wong podo-podo menggunakan Al-Quran dan Sunnah, kenapa putusan fatwanya itu bisa berbeda? Sebagai contoh misalkan, fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai. Darul Ifta mengatakan jual beli emas secara tidak tunai atau dengan cara kredit itu hukumnya adalah haram. Karena hadisnya jelas menyebutkan tidak boleh melakukan jual beli emas secara tidak tunai. Pada tema yang sama, ternyata DSN MUI mengeluarkan fatwa bahwa melakukan jual beli emas secara tidak tunai hukumnya adalah boleh dan tidak ada unsur haram sama sekali. Kemudian fenomena yang kedua, MUI melalui fatwanya nomor 1 tahun 2004 itu mengeluarkan fatwa bunyinya bahwa bunga bank dalam bank konvensional adalah haram karena sangat identik dengan riba. Paham ya? Yang kedua, Darul Ifta mengatakan gini, kalau kami mengatakan bahwa bunga bank saat ini di bank manapun, termasuk konvensional dan syariah, itu tidak haram. Karena saya menganggap atau mereka menganggap bahwa bunga bank itu dan proses perbankan yang ada di kehidupan kita saat ini, perbankan modern, itu tidak ada kaitannya dengan qard atau utang piutang. Bisa dipahami ya? Dua tema yang saya sebutkan tadi itu teman-teman, dikeluarkan oleh dua lembaga fatwa Islam, yang kedua-duanya adalah lembaga Islam yang pasti berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi faktanya kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa pada tema yang sama, tapi menghasilkan putusan fatwa yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang membuat saya ini bertanya-tanya, kenapa itu terjadi? Gitu. Kalau kita bicara tentang nilai yang seharusnya atau idealismenya, idealnya namanya lembaga fatwa Islam itu harusnya mengeluarkan fatwa dengan putusan fatwa yang sama. Tapi faktanya mereka ternyata berbeda. Nah, itu namanya masalah. Nah, masalah itulah yang nanti akan kita cari sebabnya. Apa penyebabnya? Lembaga fatwa itu seperti apa? Kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif. Gitu. Oke, baik. Saya berikutnya Pak Irfan ya. Nah, nanti tujuan workshop kita pada siang hari ini sebagaimana yang diminta oleh panitia, itu teman-teman bisa memahami karakter penelitian kualitatif, menentukan topik penelitian,
menentukan fokus penelitian, menentukan metode penelitian, menemukan riset gap, melakukan pencarian artikel bereputasi, memanfaatkan AI dalam penelitian dan penyusunan draft proposal sederhana. Ini untuk yang poin terakhir itu, menyusun draft proposal sederhana itu, teman-teman sejak sekarang sudah harus kenal dengan buku panduan penelitian yang dikeluarkan oleh UNESA, universitas, atau mungkin kalau di fakultas ada berarti fakultas juga harus dipakai. Biar nanti pembimbingnya siapapun, itu dasar kalian adalah menggunakan panduan atau pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh UNESA. Karena kadang-kadang gini, permasalahan kalian pada poin yang terakhir itu, ada mahasiswa punya 2 pembimbing. Misalnya gitu. Pembimbing satu bilang, ini susunannya nggak kayak gini mas. Anu Pak, kata Pak satunya lagi, atau misalkan kata Pak Irfan nggak kayak gini Pak, ini bimbingannya Pak Irfan kayak gini bentuknya Pak. Akhirnya saya dengan Pak Irfan itu dibenturkan dengan perbedaan pedoman. Makanya pedoman itu menjadi penting. Kalau tanya, kenapa Mbak kok kayak gini? Anu Pak, saya mengikuti pedoman tahun 2025 atau tahun 2026. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah nanti dari semua poin yang ada tadi ini, teman-teman akan melewati pelan-pelan nanti sambil kita diskusi. Cuman 10 menit ya Pak Irfan lagi ya? 30 menit ya? Oke, 10 menit lagi berarti. Nanti selebihnya kita diskusi ya. Berikutnya, nah berikutnya, mengapa penelitian itu sulit? Sebenarnya nggak sulit sih sebenarnya. Yang pertama, mahasiswa bingung menentukan topik. Yang kedua, takut ditolak dosen. Yang ketiga, tidak menemukan gap. Nanti kita akan bahas satu-satu materi yang ada di depan ini. Yang keempat, tidak bisa mencari jurnal. Yang terakhir, bingung metodologinya. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke definisi sederhana saja biar nanti sekilas teman-teman paham lah. Tapi yang saya sampaikan di depan tadi itu semuanya sudah mencakup apa yang saya akan bacakan dari definisi penelitian kualitatif ini. Yang pertama, ini ada penelitian dari John W. Creswell. Beliau mengatakan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Jadi fenomenanya itu ya kebanyakan yang diteliti adalah manusia. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau beda dengan penelitian kuantitatif. Dia bicaranya tentang angka-angka dengan rumus statistik misalkan. Tapi kalau kualitatif itu fenomena yang terjadi itu kita pertanyakan mengapa dan bagaimana dan apa dan kenapa gitu. Itu kita tanyakan. Karena fenomena itu kita lihat langsung, kemudian terjadi perbedaan antara antara nilai yang semestinya dengan kenyataan yang terjadi hari ini. Nah, perbedaan itulah yang harus kita teliti. Misalkan lagi teman-teman melihat ada seorang pengambil sampah. Dari dulu kamu kecil sampai kamu dewasa, bapak itu tuh nggak berganti profesi. Dia selalu aja ngumpulin sampah sampai hari ini yang dikumpulkan tetap sampah. Tapi bedanya dulu dia menjadi pengepul kecil-kecilan, ngais sampah di tong-tong sampah depan rumah orang. Tapi sekarang dia menerima sampah-sampah dari orang lain. Namanya tukang rosok. Tapi dulu dia dianggap miskin, sekarang dia dianggap orang kaya. Padahal objeknya sama, dia sama-sama tukang sampah. Nah, fenomena itulah yang kamu teliti. Seharusnya kan namanya orang tukang sampah itu kan gajinya tidak lebih besar dari dosen. Tapi kok faktanya banyak tukang sampah yang lebih kaya, mobilnya bagus-bagus dibandingkan dosen gitu. Itu namanya fenomena. Nah, fenomena itulah yang kamu teliti kenapa itu terjadi dan bagaimana prosesnya gitu. Makanya semua kejadian tadi itulah yang kita teliti. Itu tidak ada hubungannya dengan
A berhubungan dengan Z atau A punya pengaruh dengan Z, itu nggak ada pengaruhnya ke sana. Karena yang kita bahas bukan itunya, tapi fenomena kenapa itu terjadi, itulah yang kita teliti. Kemudian definisi yang kedua. Sarah Traki menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial melalui keterlibatan langsung peneliti dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menekankan self reflexity, konteks dan description sehingga peneliti dapat menginterpretasikan makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam suatu situasi tertentu. Nah, teman-teman gini, yang namanya penelitian kualitatif itu berkenaan tentang data yang kamu anggap berkualitas. Jadi kualitatif itu dari kalimat kualitas. Artinya nanti banyak data yang bisa kamu temukan, tapi dari antara data-data yang ada tadi itu kamu pilih-pilih lagi, mana kira-kira data yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka nanti penelitian kualitatif itu bisa berupa membaca fenomena, langsung kamu tanyakan kepada pihak yang berkaitan. Misalkan tadi tukang sampah kamu temuin, kamu wawancarain. Tapi tentu tidak hanya 1-2 orang, tapi beberapa contoh yang bisa dijadikan sampel gitu. Kalau istilah kuantitatif itu sampel. Tapi ini dijadikan narasumber. Kamu wawancarai. Dan wawancara dalam kualitatif itu sifatnya lebih explore. Semau-mau kamu, yang penting kamu mendapatkan informasi yang mendalam. Jadi tidak ada tidak ada aturan baku tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pertanyaan untuk penelitian kualitatif. Misalnya kayak gini, contoh yang pernah nonton apa dulu namanya? Yang Tukul Arwana itu apa namanya? 4 mata itu ya? Apa namanya? Bukan 4 mata. Tahu gayanya Tukul Arwana ketika mewawancarai ininya, narasumbernya? Dia pertama lihat laptop. Dia punya satu pertanyaan ditanyakan secara serius kepada narasumber. Setelah ditanyakan, jawaban yang muncul itu menimbulkan pertanyaan baru dari Tukul. Pertanyaan itu muncul lagi sampai satu poin itu bisa berbait-bait pertanyaan muncul berulang dengan ritme yang terus berlanjut gitu. Sampai nanti itu dianggap dia cukup, dia mengatakan apa? Kembali ke laptop. Itu sebenarnya model penggalian informasi melalui wawancara untuk penelitian kualitatif. Terserah Anda membuat pertanyaan apapun, yang penting banyak informasi yang Anda gali dari pertanyaan yang Anda ambil dari narasumbernya. Sebanyak-banyaknya. Nah, dalam penelitian kualitatif, ketika Anda mendapatkan data itu dari informan atau dari hasil wawancara, maka data itu dianggap sebagai data primer. Nanti ada data primer, ada data sekunder. Kalau Anda mendapatkannya dengan cara observasi langsung, melihat fenomena itu langsung, atau menggunakan wawancara kepada narasumber, maka data itu dianggap sebagai data primer. Nah, kemarin ketika saya penelitian disertasi saya yang tadi saya sebutkan contoh fenomenanya, itu saya cukup menggunakan data sekunder. Kenapa? Karena yang saya teliti adalah putusan fatwa dan semua peraturan perundang-undangan baik di Mesir maupun di Indonesia yang mendukung penelitian saya. Jadi murni penelitian saya itu merupakan penelitian hasil membaca dokumen. Nah, kalau itu yang kita dapatkan, maka penelitian itu menggunakan data sekunder. Dan itu sah-sah aja sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi kalau ingin menguatkan, maka saya perlu datang ke DSN, wawancara DSN terkait konfirmasi fatwa yang mereka keluarkan tuh maknanya seperti apa sih, atau maunya seperti apa sih gitu. Itu lebih bagus. Atau saya datang ke Mesir, kemudian ketemu dengan pihak Darul Ifta, melakukan wawancara, kemudian melakukan kepastian ini fatwa sebenarnya maunya kemana gitu. Nah, kalau dengan cara itu berarti nanti di samping saya membaca dokumen fatwanya, saya juga mendapatkan hasil wawancara, maka nanti menjadi
primer gitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Artinya boleh kualitatif itu hanya pada data sekunder saja. Hanya memang permasalahannya itu teman. Dari sekian data yang kamu baca melalui dokumen-dokumen atau menggunakan tambahan jurnal, tambahan tesisnya orang, disertasinya orang kamu baca ulang, maka di situ kamu dituntut untuk ketelitian dan kejelian dan sekaligus dituntut untuk mampu memilah dan memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Makanya nanti dikenal dengan istilah triangulasi data itu. Itu artinya nanti ada data yang kamu anggap oh ini valid nggak ya? Nah nanti membaca itu valid atau tidak valid itu dengan triangulasi gitu. Baik triangulasi metode, triangulasi data dan lain-lain. Yang penting bahwa data yang kita dapatkan dari dokumen, baik buku, baik putusan fatwa, baik peraturan perundang-undangan, itu semuanya kamu teliti dan kamu baca, kamu analisis untuk dijadikan sebagai bahan atau data penelitian kamu. Dan itu memang agak lebih sulit karena jelimet, kamu tidak bicara dengan siapapun, kamu hanya bicara dengan kertas aja. Tapi kalau kamu datang ke informan langsung, ke lembaga fatwanya atau ke lembaga zakat misalkan, kamu ketemu sama orang-orang terkait, kamu wawancarai, maka itu jauh lebih bagus karena hasil wawancara kamu itu dengan sendirinya akan menjadi data primer gitu. Tapi kalau dengan cara data sekunder tadi itu ya sah-sah aja asalkan kamu kuat membaca gitu. Kuat menganalisa, kuat memisah-misahkan mana yang layak dan tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar penelitian kamu. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke karakter penelitian kualitatif. Berikutnya Pak Irfan. Menurut cara penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada self-refleksi. Gini, jadi namanya penelitian kualitatif itu lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi kamu sebagai peneliti. Karena ini kan tidak ada angka, tidak ada data kuantitatifnya. Maka yang kamu teliti hanya tulisan. Nah, tulisan itu kamu interpretasikan, kamu tafsirkan sendiri dan kamu simpulkan sendiri. Maka tidak jarang ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu lebih mendekati subjektivitas dibandingkan objektivitas. Kalau berbicara tentang kemampuan kita membaca dan menafsirkan tulisan atau dokumen yang kita baca tadi itu. Gitu. Peneliti tidak diposisikan sebagai pengamat. Ini dalam penelitian kualitatif itu, peneliti tidak diposisikan sebagai pengamat yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai instrumen penelitian yang secara sadar merefleksikan pengalaman, nilai, dan perspektifnya ketika mengumpulkan maupun menafsirkan data. Jadi kalau kamu penelitian kuantitatif ya mana datanya, mana keluar angkanya, dan angka itulah yang akan bicara. Artinya serumit-rumitnya kamu untuk berbicara kepada penguji, asalkan angka kamu itu udah benar, kamu nggak bisa bicara sekalipun misalkan, maka ya sudah itu data kamu sudah dianggap mendukung atau dianggap sebagai penelitian yang sah gitu. Tapi kalau kualitatif, itu kemampuan kamu menganalisa dokumen itu yang paling penting. Pertama kalau bacaan kamu tidak banyak, kemudian analisa kamu tidak bagus, dan public speaking kamu itu nggak bagus, maka menggunakan kualitatif itu kadang-kadang agak menjadi repot untuk dirimu sendiri gitu. Tapi enaknya kita nggak perlu ke lapangan, nggak apa-apa karena cukup menggunakan data sekunder gitu. Memang ada tadi, masalahnya tadi yang saya sebutkan di depan tadi bahwa mana yang akan kamu pilih itu tergantung tujuan penelitian kamu yang mana. Jangan, Pak saya ini nggak suka matematika Pak gitu. Statistika saya nggak bagus Pak gitu. Tapi ini bukan masalah suka nggak suka, tapi penelitian kamu mau mengarah kemana itu nanti baru metodologinya akan diarahkan. Tapi kalau tidak ya tidak gitu. Bentar lagi Pak Irfan ya. Oke, saya berikutnya dong. Nah, saya lanjut aja lah ya, biar cepet ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tabel tabel pertama, Mas apa Pak Diar bisa di
Tabel pertama itu cara kerja penelitian kualitatif. Itu ya, teman-teman bisa lihat. Di depan tuh, cara kerja penelitian kualitatif. Karakternya bersifat naturalistik, kontekstual. Nanti maksudnya kontekstual tuh gini. Ada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu terjadi gitu. Misalkan gini, saya meneliti tentang fatwa. Baik di Mesir maupun di Indonesia. Ternyata putusan fatwa itu tidak murni berangkat dari pembahasan hukum, tapi juga ada sisi faktor X, yaitu faktor politik di negara masing-masing. Apakah fatwa itu bertentangan dengan perundang-undangan di negara tersebut atau tidak, itu juga nanti akan mempengaruhi putusan fatwa. Itu yang disebut sebagai bersifat naturalistik. Ya sudah, fenomena yang ada itu nggak kita ada-adakan. Terus pokoknya fenomena yang ada itu kita baca, kita teliti. Baik nanti akan kita baca melalui dokumen maupun kita baca melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait atau dengan observasi. Gitu. Kemudian tujuan memahami, menginterpretasikan dan menjelaskan makna suatu fenomena sosial secara mendalam serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan kehidupan nyata. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan penelitian kuantitatif, itu di penelitian manapun ya, baik kuali maupun kuanti, itu di bagian akhir kesimpulan, itu jumlahnya harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Tapi bedanya, kalau dalam penelitian kuantitatif, jawaban kamu di dalam kesimpulan itu singkat sekali. Tidak ada deskripsi yang bertele-tele. Tapi kalau menggunakan penelitian kualitatif, itu hampir dipastikan kamu harus menjelaskan secara gamblang, secara jelas, panjang lebar, biar orang itu paham bahwa fenomena itu terjadi karena ini, sebabnya ini, dan bagaimana itu terjadi itu dijelaskan semuanya dalam penelitian kamu itu. Makanya nanti penelitian kualitatif itu biasanya lebih panjang dibandingkan penelitian kuantitatif. Karena kamu harus banyak kata, harus pintar bicara gitu. Kemudian cara kerjanya mengumpulkan data di lingkungan alami, melakukan observasi, wawancara, dan partisipasi, kemudian menganalisis data secara induktif dan interaktif untuk menghasilkan interpretasi yang kaya konteks. Intinya gitu. Boleh? Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau interupsi, bertanya silakan. Ini Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang penasaran ya, instrumen atau variabel dalam kualitatif itu apa gitu? Ada ya? Ya itu Pak mungkin. Yang pertanyaan pertama, mana? instrumen atau variabel yang ada di kualitatif itu apa gitu? Ya ya, saya mewakili ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan diskusi. Karena sebenarnya Pak Irfan juga itu kualitatif bukan kuanti. Jadi nanti kalau saya mengalami kesulitan nanti Pak Irfan yang akan menjawab ya. Tenang aja. Boleh, boleh. Kita diskusi. Oke, adik-adik mungkin ya, seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik, instrumen atau variabel itu tidak serumit dengan adik-adik meneliti kuantitatif ya. Kalau instrumen dan variabel kualitatif itu adalah penelitinya sendiri. Jadi peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen ya. Ya, bukan juga suka-suka Pak, harus bimbingan juga. Nah, seperti itu ya adik-adik. Ada lagi kira-kira pertanyaan kira-kira sebelum lanjut? Silahkan. Kayaknya ini peneliti kuantitatif semua ini. Senang dengan angka-angka statistik ya gitu ya. Ya, berarti siap-siap dibimbing sama dosen-dosen statistik nanti. Monggo ya. Tapi adik-adik sekalian, ya perlu diperhatikan bahwa penelitian kualitatif itu juga akan menghasilkan nanti data-data numerikal. Bisa, ya. Jadi dari kata yang tidak terstruktur itu menjadi kata-kata yang terstruktur bahkan bisa diangkakan. Bisa, ya. Nah, seperti itu ya adik-adik sekalian. Jadi kan bedanya hanya dari segi data saja. Data yang
terstruktur seperti angka-angka kalau di kuantitatif, sedangkan di kualitatif itu data yang tidak terstruktur. Seperti Pak Hilmi tadi ya, harus kumpulkan dokumen inilah, dokumen fatwa lah, dokumen akad, ya. Kemudian dibandingkan dengan dokumen akad yang ada pada Darul Ifta. Nah itu ya, ada ya? Pertanyaan sampai di sini mungkin ada? Silahkan kalau nggak ada dilanjut lagi ya. Atau semua ngantuk ya? Kalau ngantuk ayo berdiri dulu. Semua ayo. Teman-teman berdiri, enggak apa-apa. Berdiri, kasih lurus badannya. Oke. Supaya agak seger ya. Dari tadi duduk. Ayo, ayo, ayo. Kasih waktu. Bisa peregangan ya. Nah, bisa sambil mijit temannya, bisa. Udah, jangan yang cowok pijit cewek ya, enggak boleh. Ya, yang cowok dengan cowok, gitu. Kacau ini. Oke, boleh. Sambil kan ya. Adik-adik jangan khawatir ya. Dosen-dosen Ekis siap awal sampai selesai, insya Allah. Oke, sudah cukup ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kurang. Kalau kurang berdiri lagi, enggak apa-apa. Kita Ya. Sekarang jadi beliau ini sebenarnya, tadi ada yang heran kan, yang beliau itu kan aslinya kelahiran Lampung ya. Nah, sebenarnya beliau ini aslinya Jawa, adik-adik. Jadi beliau ini adalah Puja Kusuma, ya, putra Jawa kelahiran Sumatera gitu. Nah, jadi eh, wajar ya bisa berbahasa ya. Kalau saya masih belajar. Oke, silakan Pak Ilmi lanjut. Oke, baik. Pak Diar bisa di next Pak Diar. Itu tabel contoh tema penelitian kualitatif. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu saya tegaskan lagi karena baru beberapa hari yang lalu kita dari Prodi Ekis itu memperbaiki roadmap penelitian. Mungkin kemarin sama Pak Ian sudah disebutkan mungkin ya. Ya. Jadi ada 3 fokus penelitian kita sekarang. Ingat-ingat ya, 1 penelitian keuangan Islam, yang kedua penelitian keuangan sosial Islam, dan yang ketiga penelitian bisnis Islam. Cuma 3 ini aja. Jadi untuk fokus ekonomi Islam tahun ini sudah ditiadakan fokusnya, sehingga nanti teman-teman memilih 1 dari 3 kepakaran inilah gitu. Mana kira-kira yang mendekati baik atau mampu untuk dikerjakan. Jadi nanti buat tema penelitian itu nggak usah gaya-gayaan rumit gitu, nggak usah. Yang penting selesai aja gitu. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi nggak usah, wah Pak ini kurang keren ya Pak gitu. Nggak usah keren-kerenan, tapi yang penting itu baik secara metodologi, kamu mampu mengerjakan, kemudian selesai. Nah, yang pertama, keuangan Islam. Ini saya berikan contoh saja, nanti teman-teman bisa kembangkan. Yang pertama itu ada topik penelitian. Ini saya baru menyampaikan topiknya, bukan judulnya ya. Jadi kamu membaca fenomena sekitar kamu tentang keuangan Islam. Misalkan gini, implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan syariah. Ini kan nanti kita memahami prakteknya, pengalaman dan tantangan penerapan prinsip syariah. Yang kedua, persepsi dan pengalaman nasabah terhadap kualitas layanan bank syariah misalnya. Apakah nasabah bank syariah itu sudah cukup nyaman menyimpan uangnya di sana, ataukah nasabah debitur juga sudah nyaman ketika meminjam uang di bank syariah? Apakah mereka sudah cukup paham tentang perbedaan antara bunga dengan margin misalkan? Itu nanti bisa menjadi penelitian kualitatif kalian. Yang ketiga, sinergi pembangunan literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda. Misalnya topik yang ketiga itu, kalau kalian ada yang meneliti misalkan, angkat tangan siapa di antara kalian yang memiliki rekening bank syariah apapun. Angkat tangan. Angkat tangan yang punya rekening bank syariah apapun, mau BSI, mau Muamalah, mau apa. Ternyata jumlahnya tidak lebih dari 50%. Kalau lihat angkat tangannya ya.
Ini fenomena namanya. Idealnya, kita bicara ideal ya. Seharusnya mahasiswa semester 6 Ekis Unesa itu sudah pasti menggunakan bank syariah. Itu namanya nilai ideal atau semestinya. Tapi faktanya tidak lebih dari 50% yang menggunakan rekening bank syariah. Ini namanya fenomena. Terjadi gap antara nilai yang seharusnya dengan fakta yang ada di lapangan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana itu terjadi? Maka itu bisa menjadi salah satu topik penelitian kalian. Tergantung nanti arah judulnya mau kamu kerucutkan kemana terserah. Yang penting topiknya seperti itu. Berikutnya Pak Diar. Busuk dia lagi ya. Berikutnya nanti ini keuangan sosial Islam. Keuangan sosial Islam, tata kelola zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Kamu ngelihat fenomena. Misalnya, seharusnya penerima zakat atau muzaki yang sudah bertahun-tahun lamanya menerima itu mengalami perbaikan ekonomi. Mulai yang tidak bisa nyekolahkan anak, sekarang bisa nyekolahkan anak. Itu nilai semestinya. Tapi ternyata selama bertahun-tahun ini mereka hanya menjadi mustahik dan tidak pernah berubah menjadi muzaki. Ini fenomena. Kamu boleh teliti itu. Kenapa itu terjadi? Apakah tidak ada, mungkin pertanyaan berikutnya gini, apakah tidak ada edukasi dari penyalur lembaga zakat ketika menyalurkan zakat kepada mustahik, cara menggunakan uang atau tentang manajemen finansial keluarga misalkan. Apakah itu tidak dilakukan atau bagaimana kok tidak ada efeknya sama sekali misalkan gitu. Yang kedua, peran nazir dalam membangun wakaf produktif berbasis pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia ini Mbak, Mas. Nazir wakaf itu boleh lembaga, boleh perorangan. Kalau perorangan itu biasanya tokoh masyarakat, atau kiai, atau guru, atau dosen itu bisa menjadi nazir wakaf. Atau orang yang menerima mandat untuk mengelola wakaf. Baik wakaf itu wakaf uang maupun wakaf tanah. Nah pertanyaannya dari sekian tanah wakaf yang ada itu sudah berapa banyak yang produktif? Atau hanya menjadi tanah yang diwakafkan kemudian mati, blukar lagi gitu, nggak ada manfaatnya untuk masyarakat misalkan. Itu kamu teliti lagi. Atau lagi misalkan gini, terutama yang mas-mas ini, ketika kita Jumatan ya, kamu pernah nggak perhatikan masjid itu mengumumkan saldo keuangan masjidnya itu sampai jutaan, ratusan juta, bahkan sampai miliar. Pernah nggak yang seperti itu? Pernah. Fenomenanya, satu, saldo masjid itu besar. Yang kedua fenomenanya adalah orang banyak di pinggir-pinggir masjid itu yang tidak bisa nyekolahkan anaknya. Nah terus buat apa uang yang terkumpul banyak itu kalau tidak memberikan dampak kepada, nah itu bisa kamu teliti juga. Gitu. Nilai kemanfaatan saldo kas masjid terhadap itu kemanfaatannya kepada umat gitu. Itu juga bisa menjadi topik. Yang ketiga, implementasi program filantropi Islam dalam mendukung pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs). Oke, berikutnya yang terakhir, ini bisnis Islam. Yang pertama, implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam pada pelaku usaha mikro dan kecil. Oke, kalau gini misalkan. Fenomena yang ada di bank syariah. Walaupun ini tidak bisa menjadi contoh satu-satunya ya. Tapi ini misalkan ada fenomena gini. Orang atau masyarakat umum memilih bank atau memutuskan memilih bank syariah atau bank konvensional, itu ukurannya apa? Apakah nilai akad yang ada di situ atau mahal suku bunga yang ada di bank tersebut? Apa kira-kira?
Orang memutuskan untuk nabung di bank syariah atau orang memutuskan untuk meminjam uang di bank syariah atau di bank konvensional itu pertimbangannya apa? Apakah Pak saya menggunakan bank syariah itu karena saya pertimbangan akad Pak? Karena walaupun mungkin suku bunga dan marginnya itu lebih tinggi, tapi saya lebih percaya dengan akad walaupun mahal sedikit misalkan gitu.